Masih di rumah sakit almarhum, perkutut, suka tiba-tiba kayak mati, kucing hitam mati di kolam. Mereka mengetahui kedatangan kalian. Harapannya tadi kamu terbalik, kepala kamu luan yang jatuh ke bentur. Kaki saya ada naik. Pelan. Muntahin aja lu situ. Ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit semuanya? Semoga semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita sedang perjalanan menuju ke Sukabumi. Kita akan mengunjungi rumah salah satu Sobat Mata Langit. Ini termasuk fans yang paling setia karena dia sudah mengikuti dan mendukung tim Mata Langit sejak awal berdirinya YouTube kami. Namanya Bunda Ece. Dia juga anggota grup WhatsApp Mata Langit yang paling eksis, pokoknya nggak pernah absen untuk ikut live chat. Nah, tadinya Bunda Ece menghubungi Panglima curhat mengenai keluhan yang dirasakan di luar nalar. Seperti dia punya kos-kosan, tapi kos-kosannya itu sepi gitu, seperti nggak ada yang berminat gitu. Padahal kos-kosan itu biasanya rame. Ini malah satu pun nggak ada yang sewa. Sebenarnya orangnya kalau aku lihat sih sangat familiar gitu, sangat friendly gitu, banyak teman. Tapi kok bisa ya dia dijauhi oleh keluarganya, teman-temannya juga banyak yang kayak seolah benci gitu. Jadi dia merasa kok sepi ya, kayak merasa sendiri gitu. Nah, memang pantauan Panglima ada ini ya, Panglima gangguan non medis ya. Ya, kalau yang saya lihat seperti itu ya. Jadi karena itu kita mengunjungi ke sana dan beliau juga berkenan untuk dibuat konten agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Kita sebenarnya ada dua mobil nih. Mobil yang satunya ada Agil, Igun dan Reiki. Jadi kita full tim. Di belakangku juga sudah ada Ismi, siap ya? Siap. Kita akan mengungkap yang tak terungkap sekaligus kita jalan-jalan mengunjungi Sukabumi. Mudah-mudahan dapat liputan tempat angker. Panglima, apa yang bisa disampaikan untuk Sobat Mata Langit terkait peristiwa yang dialami oleh Bunda Ece? Peristiwa seperti ini dengan siapapun pasti akan bisa terjadi ya. Itu di luar kuasa dan keinginan kita juga sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita cari solusinya gitu, agar semuanya bisa kembali baik. Ya. Ujian Allah itu bisa datang pada siapa saja ya. Tapi kita sebagai manusia diwajibkan untuk ikhtiar, berusaha dan berdoa. Doain kami ya biar perjalanan lancar. Alhamdulillah tadi di tol sih lancar ya. Sekarang sudah masuk wilayah Sukabumi, kota Sukabumi, dan kita menuju Cicurug, daerah Bunda Ece. Sambil refreshing karena kalau dia posting foto-foto di grup tuh kayaknya aduh asri banget ya, banyak hijau-hijauan, kelihatan gunung, awannya masih biru. Nah, kita mau lihat langsung ke sana. Oke Sobat Mata Langit, tetap di Mata Langit. Kita sudah sampai di rumahnya Bunda Ece. Inilah Bunda Ece. Beliau adalah seorang single parent dengan 3 orang anak.
Umur berapa aja anaknya Bun? Yang dua-dua 18 Dua-dua 18 sama 7 sama tahun. 7 tahun. Ya, terus belum Bunda cerita, Panglima kan sudah memantau nih ya di Ya. sekitar sini ada apa saja yang terlihat oleh Panglima Ya. yang tidak kasat mata. Bisa ceritakan Panglima? Ya kalau bayangan di batin saya yang saya rasakan kayak ada pocong gitu ya, siluman ular saya lihat juga. Ada Di nenek. luar apa di dalam? Ya ada yang di sini, ada yang di dalam. Intinya mereka berkelompok memang mengganggu di rumah ini gitu. Ada juga wajahnya satu kayak rata gitu saya lihat. Nah itu aneh juga ya yang terlihat itu ya. Habis itu saya ngeliat juga lagi kayak ada nenek-nenek tua juga lagi, tapi yang satu ini kayak ngesot-ngesot gitu tuh. Jalannya Kayak bisa. lumpuh kakinya, Ya. jalannya ngesot-ngesot gitu. Rambutnya juga udah pada rontokan semua. Ya ada dua nenek-nenek ini. Nah, yang satu nggak ngesot, yang satu ngesot. Ada dua, dengan ular, dengan pocong. Berarti Dengan emang, yang muka rata. ya, berarti sebelah. memang banyak makhluk gaib yang terlihat oleh Panglima. Nah, itu yang saya rasakan gitu Oke. di sini. Nah kalau cerita atau kejadian mistis yang Habis itu ada dialami- anak kecil juga saya lihat lagi. Oh ya, masih ada Nah, ada lagi. anak kecil, ya bukan tuyul sih ya, tapi hampir mirip tuyul. Nanti kita telisik lagi ya. Oke Bunda biar bercerita keluhannya, katanya anak-anak juga ada pengalaman ya? Iya. Boleh sambil Silakan masuk masuk, biar iya, Panglima iya. pantang di dalam Yuk, ya? silakan. Oke kita masuk. Ya jadi kenalin ini adalah anak-anak Bunda Eja yang ini adalah anak-anak yatim karena suami Bunda Eja meninggal 4 tahun yang lalu ya Bunda. Iya. Namanya siapa? Yang paling gede ini? Nama saya Sahril. Sahril. Umur 22 ya? Umur dulu. Nah ini yang paling cantik di antara saudaranya. Sesi. Sesi. Ini yang umur 18 tahun. Iya. Yang ini siapa? Akhir. Sahir. Ini Sahir yang suka niruin gaya Panglima gini kalau Panglima ngobatin gitu. Iya. Ya Bunda ceritakan keluhan di luar nalar yang dialami. Neng tuh yang suka lihat kayak ngerasain ya Neng kayak ditabrak sampai sakit dadanya kayak sempoyongan. Lihat Neng cerita. Waktu maghrib kalau nggak salah. Maghrib ngeliat pintu kan kayak kebuka gitu. Terus tadinya mau nutupin, malah kayak ada angin gitu. Jadi sakit dada gitu. Jadi waktu Neng mau nutup pintu malah kayak ada yang ngedorong. Iya, baru sampai situ, belum kesananya. Dari sana ya. Itu kejadian aneh pertama. Terus apa lagi? Dede pernah lihat yang setengah badan ya Dek? Cerita Dek. Tadi pas aku di dalam kamar abang aku, di situ ada yang ngeliat, ada yang Ngeliatin Dede. hitam, tapi setengah. Setengah maksudnya gimana? Gak ada badannya. Badannya cuma separuh. Iya. Terus Dede apa yang dilakukan saat itu? Pas tadi teh Dede ke kayak mama. lari gitu kayak apa sih Lari, kayak nyari Takut, mama kabur. takut kayak berdebar gitu dadanya pas di itu. Terus kalau kakak apa pengalamannya? Kalau saya belum pernah ngalamin. Paling denger yang kayak ketuk-ketuk pintu gitu ya. Iya. Kalau Bunda sendiri, apa yang dianggap aneh? Apakah kejadian di rumah ini ataupun kejadian di badan Bunda? Kayak ngerasa suka pernah tuh panas punggung, panas banget, panas suka sakit kepala. Sesudah almarhum meninggal sakit kepala hampir 2 minggu. Tapi sebelum almarhum meninggal waktu itu ada tanda-tanda mimpi-mimpi aneh atau bagaimana di Bunda Ucek sendiri gitu? Kalau mimpi enggak, cuman kayak ngerasain ada yang apa sih kayak kucing mati, kucing hitam mati di kolam, terus Maksudnya kayak kucing hitamnya mati di kolam Bunda? iya kolam di depan ya. Padahal Bunda nggak punya kucing? Kucing Nggak. siapa itu? nggak tahu, bukan kucing di sini, iya Terus dicari tahu nggak? enggak. Punya siapa ini gitu? Iya. Apa langsung dikuburin? Langsung kuburin sama anak yang itu yang iya Aneh juga dikuburin. itu. Terus apa lagi kejadian aneh? Pas tidur kayak malam kayak dicakar-cakar atap gitu. Itu waktu almarhum masih ada? Masih di rumah sakit almarhum di rumah sakit sama punya burung ya perkutut suka tiba-tiba kayak mati gitu. Terus tadi katanya punya ikannya gimana? Iya, abis itu mah abis almarhum meninggal, ikan yang di depan rumah tuh kan banyak ya. Itu hampir semuanya kepalanya kayak Kepalanya? iya, kepalanya kayak apa sih kayak Merah. luka gitu, Kayak luka? padam. Iya, kayak luka. Tapi mati apa? Mati. Oh, Iya, dan mati. badan kepalanya Kayak ada yang Iya. makan gitu? Iya kayak luka gimana sih kayak luka memar gitu pas atasnya kayak merah-merah semua. Kepalanya? Iya, iya. Terus ibu katanya juga merasa dijauhi dari keluarga ya? Iya. Gimana tuh? Sejak kapan dijauhinya tuh? Sejak almarhum masih ada? Atau sebelumnya? Kalau masih ada almarhum masih di kayak dirangkul. Kalau sekarang kayak udah kayak dijauhi. Ya nanti kita telisik apakah ada unsur gaib juga di Iya. dalam Jadi masalah. kalau saya lihat di badan Bunda Ucek sendiri ini ada yang nggak beres juga gitu. Saya ngelihat gitu ya dari auranya, dari yang saya pernah ketemu dulu, yang waktu kita syuting video klip lagu dengan sekarang tuh berbeda sekali. Beda ya? Gitu. Ada yang aneh menurut saya gitu di badannya. Nanti kita bersihin juga ya. Gitu. Berarti memang ada makhluk yang ikuti Bunda Eja, Panglima. Dan sudah memang masuk
ke badan. Bukan yang mengikuti tapi sudah ada di badannya. Iya, Kalau boleh tahu makhluk apa itu? kayak nenek-nenek tua saya lihat. Bawaannya memang Bunda Cek kalau bisa tuh dijauhin orang-orang. Siapa saja yang lihat Bunda Cek tuh kayak males jadi berteman sama Bunda Cek. Jadi bukan hanya saudara. Kayak ya? males jadi untuk mau mendekat. Jadi ada aja nanti gesekan-gesekan apa gitu. Padahal Bunda Ceknya nggak ada salah apa-apa. Iya. Bunda Ceknya biasa-biasa aja, ya sebaik mungkin sama orang gitu. Tapi orang ngelihatnya itu hawanya tuh kayak menimbulkan gesekan gitu sama orang, kayak menimbulkan gesekan sama orang. Ada lagi nggak keluhan yang ingin diceritakan ke Panglima? Tapi suka ngalami nggak kayak dada kayak deg jantung Iya. gitu? Jantung berdebar-debar. Iya, iya. Iya. Nggak beraturan. Susah tidur nggak? Habis itu kadang-kadang Iya, kalau suka tidur, iya. kayak sedih sendiri, Iya, sering sedih kayak Iya. Iya, iya. kayak sedih sendiri Tiba-tiba nanti mellow ya? dalam kesendirian kayak sedih sendiri. Iya, iya. Cuman ya bingung juga apa yang disedihin gitu. Nah, iya benar. Kayak Kalau saya gitu. lihat seperti itu ini, gitu. Iya, iya. Efek-efeknya gitu. Kayak mau putus asa juga. Iya. Iya, Cuman, hampir kayak mau putus asa gitu. Kayak mau pergi dari sini juga rasanya gitu. Cuman masih mikir anak-anak juga. Karena anak-anak ini yang menjadi penguat Bunda Cek sebenarnya. Iya. Kalau enggak mungkin udah pergi kali kemana gitu. Iya. Yang saya Padahal rasa kalau sih secara begitu. logika ini tempatnya nyaman ya, tapi itulah yang dibilang di luar nalar gitu. Oke, kita akan telisik lebih jauh ini akar permasalahannya dari mana? Apakah memang Allah Akbar. Pasang nak, biarin nak. Lepasin. Oke, ini sudah ditarik makhluknya. Jangan takut nak, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda yang saya lihat di dapur tadi ya, seekor harimau putih. Anda menyambut saya tadi di dapur saya lihat. Iya, apakah benar? Jadi tadi waktu saya masuk dari belakang, saya ngeliat di belakang meja makan tuh ada harimau. Saya tahu ini penjaga di tempat Bunda Ucek Berarti gitu. artinya makhluk yang baik ini ya. Iya, makhluk baik. Ini karuhunnya Bunda Ucek gitu. Pakai bahasa Sunda. Lila itu kan lama ya? Sudah lama. Oke, Apa? Anda sudah lama. Aki, di mana? Di atas gunung. Oh, oke. Terus bagaimana bisa sampai di rumah ini, Ki? Siapa yang menugaskan? Sudah lama tempat ini sampai saat ini. Rumah ini dibangun udah berapa tahun? Udah Neng 19 tahun. 19 tahun. 20 tahun ada. Sejak rumah ini dibangun atau sebelum dibangun Aki ada di sini? Aku datang pada waktu yang tidak tepat pada saat itu. Kelihatannya kok Pada saat yang tidak tepat. Kelihatannya kok Berat ya? Anda tuh lelah sekali gitu dan seperti sedang ada masalah gitu. Saya lihat di sekitar sini. Bisa ceritakan, Ki? Apa benar ada yang ganggu ini Bunda aja? Aku mendatangi tempat ini sudah porak-poran dan bahkan nyawa pun melayang. Tanya. Nyawa siapa, Ki? Ada kaitannya dengan maaf dengan Ceritakan apa? aja Bunda Cek. Almarhum suami. Dengan almarhum suami. Aki, Iya. Iya katanya. Berarti artinya maaf meninggalnya ada sesuatu yang tidak wajar, Ki. Maaf, Ki, cerita. Kewajaran itu tak mungkin terjadi. Memang sakit apa saat itu? sakit kepala. Sakit kepala lama, muntah-muntah terus. Tiba-tiba masuk rumah sakit. Iya, rumah sakit. Keluar rumah sakit. Jadi menurut Aki meninggal tidak wajar. Tidak wajarnya bagaimana, Ki? Apa? Rumah? Rumah siapa? Dia laki-laki itu Yang mengirim laki-laki. takkan bisa lari dariku. Oh, laki-laki yang ganggu keluarga Bunda aja tidak bisa lari dariku. Berarti Aki menjaga keluarga ini dari gangguan laki-laki itu. Siapa laki-laki itu? Bahkan makhluk yang anak melihat itu Tanpa badan, tanpa kepala. orang dia datang dengan cara diutusnya. Itu makhluk yang dilihat Dedek setengah badan itu kiriman juga. Tugas dia apa? Kenapa nakutin anak kecil? Beraninya sama anak kecil. Dia membawa rasa
teror berarti. Ditugaskan untuk meneror seisi rumah ini. Biar apa? Kalau mereka ketakutan, apa keuntungan buat majikannya si makhluk itu? Dia menginginkan ketidaknyamanan dalam rumah ini. Bunda merasa ya nggak nyaman. Iya, pengennya kayak kemana gitu, kayak pengen main terus gitu. Jadi gak betah di rumah ini. Itu dirasakan Bunda sendiri atau anak-anak juga? Bunda. Bunda sendiri ya. Mungkin anak-anak merasa tapi mungkin anak-anak nggak cerita kali ya. Iya. Kalau aku emang ngerasa kayak gak betah aja gitu. Pengennya mah keluar rumah. Semua yang dia pelihara itu tewas. Iya. Biar binatang peliharaan tewas berarti termasuk perkutut yang mati, ikan, kucing enggak. Kenapa binatang-binatangnya juga dimatiin? Karena sesungguhnya para hewan itu melihat tanpa batas, tanpa ada penghalang. Hewan itu bisa melihat makhluk-makhluk. Dia mengetahui siapapun yang dekat dengannya pasti merasakannya. Iya, biar Bahkan kau pun sampai saat ini masih merasakan rasa itu. Tapi kau masih bertanya-tanya dalam hatimu. Kadang aku maju dikit. Gimana kadang rasa nggak nyaman, nggak tenang, tapi apa iya ini kiriman, apa iya, apa enggak gitu. almarhum meninggal udah kayak merasa kayak ini mah gak wajar. Oh, Soalnya iya. pernah datang kayak di mimpi adiknya ya, adik ipar apa ya, datangnya gini, namanya kan Wanda, aku belum meninggal, masih hidup. Almarhum bilangnya kayak gitu. Datang ke mimpinya? Iya. Kenapa sih kok sedendam itu Ki mereka? Apa harapannya ketika anggota rumah ini tidak nyaman? Harapannya supaya meninggalkan rumah ini? Masih ada benda itu. Benda? Ada benda apa ditanam di rumah ini? Bukan itu. Maksudnya benda apa? Sebuah roda dua itu. Oh, roda dua. Ini motor siapa dulu? Almarhum. Almarhum. Ada apa dengan motornya almarhum suami Bunda Aja? Biarkan jangan sampai Yang dijual. Oh, oke. Biar untuk kenangan. Iya. Suka sering datang ke mimpi. Kalau ibaratnya kayak gini, nanti makan jarang dipakai ya, jarang dipakai. Kadang ya udah kita jual aja, buat apa nggak dipakai. Nanti datang ke mimpi anak-anak kayak Nggak mau nggak boleh Nggak boleh. kayak gitu. Kenapa? Kenapa Ki? itu menjadi saksi Menjadi saksi apa? kau dengannya. Iya. Jadi maksudnya kayak kenangan aku sama almarhum gitu. Iya. Karena kami kita berdua kayak apa namanya, kemana-mana selalu berdua, nggak pernah terpisah kayak gitu. Selalu pakai motor itu. Iya. Iya. Jadi motor itu memang beliau kendarai waktu itu dan sudah menyatu dengan beliau, gitu, kendaraan beliau kemana-mana ke Jiwanya Australia. beliau di Jadi motor itu. artinya bukan jiwanya beliau ada di motor itu, tapi sejuta kenangan ada di situ. Iya. Gitu. Iya. Sejuta kenangan ada di situ. Tolong bantu Iya, iya Ki. Kita bantu Ki. kami. Iya Ki. Maaf Ki, kalau boleh tahu Aki Saya ini bantu. dari jalur ayah atau ibunya Bunda Aja? Aku dari ibu. Jalur ibu, kakek dari ibu. Namanya siapa Ki? Asli mana? Ibu asli sini, cuman leluhur katanya dari Panjalu. Aki dari Panjalu ya? Aki. Iya, dari Panjalu ini. S, namanya Aki S. Ingat gak nama kakeknya dari Ada huruf S. mengandung huruf S? Kalau Kakek ataupun apa namanya atasnya lagi? aku yang punya dari Panjalu. Enggak. Tolong Kalau yang dari Ya. Banten agak sih kayak gitu. lepaskan dia. Lepaskan Ikatan, iya tahu saya. jangan sampai ikatan itu Iya, merambat melambat. kepada Anak-anaknya. Iya. Itu waktu si Neng mau nutup pintu pas maghrib, ada yang dorong sampai dadanya sakit itu. Itu dipukul itu.
biar siapa tuh? itu kan serangannya ke jantung sebenarnya. Itu bisa mengakibatkan pingsan juga. Dan dia ingin mencoba mengikatnya. Anaknya juga mau diikat. Apa sih salah keluarga ini Ki sampai laki-laki itu tega gitu mengirim, bahkan membuat almarhum sakit parah saat sebelum meninggal. Tiba-tiba jantungku deg-deg gitu. Kelihatan mati manusia makan. Dia berdatangan. Mereka mengetahui kedatangan kalian yang kau rasakan itu. Yang barusan ini, dia kayak jantung mau copot ini. Jadi mereka ada di sekeliling kita nih, menyaksikan kedatangan kami. Gak apa-apa, kami berniat baik kok, kami gak akan pernah takut. Aku harus keluar dari Raga ini. tubuh ini. Ada yang mau datang lagi Ki? Iya. Karena aku tak bisa berbuat apa-apa Iya. jika Soalnya ramai datang pakai tombak semua. di Oh, ya Allah. dalam raga manusia. Tolong bantu kami. Iya. Terima Iya. kasih Kami juga terima kasih ya Ki, sudah kasih informasi. atas kedatangan. Mas kami ada kasih, takut tiba-tiba nyambut. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Auzubillah. Kaki saya ada yang narik. Kaki saya ada yang narik. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kamu? Di sini pegang. Siapa kamu? Mau lawan saya. Baru bisa keluar. Pip, pelan. Piraman. Ada yang ikat apa? Biarin. Iya. Tenang. Siapa Anda? Untuk sini. Bahasa Bunda Cek. Bulan Edi mah ya. Tanya, nggak usah takut Bunda Cek. Hah? Kumaha? Tanya. Nangiekeun abdi kunaon? Abdi Nggak usah takut. Anjeun. Moal, imah abdi. Badan tinggalkan abdi dah hese-hese nya. Ayahnya kan kabeh. Apa maksudnya? Pengen ngabisin semua yang ada di sini. Kenapa harus dihabisin? Salah mereka apa? Salah Iya. manete Iya. cicing di dia. Iya. Salaki geus maut atau lepang. Oh, ini rumah abdi. Itu mati kan? Ini rumah aku gak bakal ditinggal. Hayangna maneh di tita lempang di dia kabeh diserahkeun. Mau Sok atuh dijual kabeh di dia. mau dijual. Ini mah rumah aku gak bakal dijual. Kok jadi kamu yang ngatur? Kan rumah bunda Disuruh aja. siapa? Laki-laki. J siapa? Mengandung huruf J. Ciri-cirinya? Orang mana? Jauh, tapi dia mah tidak tinggal di sini. Tapi dia mau tempat ini. Ada yang menginginkan tempat ini untuk apa? Oh, tidak tinggal di sini. Tinggalnya di mana dia? Punya tempat lain selain di sini. Dia punya rumah di sini tapi punya tempat lain juga. Lepas satu. Kalau kamu nggak bisa diatur ya harus diikat. Kok minta dilepas? Aku tidak akan menyakiti. Iya. Janji ya. Awas kalau yang gitu ntar ikat lagi. Badai kacai hayu. Mau ke air? Ada air di mana? Oh, di bawah ada kali kecil. Coba kamu mau menunjukkan sesuatu di situ. Jangan. Jauh ya? Susah jalan. Cerita aja dah. Jangan. Kenapa? Jangan Ada apa harap dengan, kau lepas sama apa kamu. namanya? Sungai atau apa ya? Ya, Dibilang? sungai di bawahnya ada sungai. Ada apa dengan sungai itu? Salah gimana teh? Jelema dia. Iya. Dulu di dia. Ari indung jeung bapana teu di dia. Tapi aya dulu di dia. Ari eta urusan teh ya pijakan Rumah? tanah. Mane teh loba tanah. Ini rumah aku beli dari orang. Iya. Iya. Tapi kan bukan di sini saja.
Iya, rumah aku yang ada di atas di sana. Jadi tidak ada urusannya untuk mungkit-mungkit itu. Aku kan beli. Ayah lalaki nu hayangan mani tapi teh mani teu hayang. Ini nenek ya? Atuh Nenek dari mana? atuh salaki geus maot aya lalaki hayangan ka maneh teu ae babaturan na Tapi bundanya nggak mau gitu. Iya, nggak tahu orangnya. Siapa? aya Orang mana? tah di ditu. Karena melihat bunda single parent. Tapi dia bilang enggak, saya mau sama anak-anak saja. Nah terus Sombong gitu. laki-laki itu sakit hati karena ditolak. Iya, belum lama juga. Ada 1 tahun? Ya, kurang lebih. Kamu itu sejak awal suami sakit sudah dibuat keluarga ini memang dijauhi, Iya. tidak dipercayai orang. Iya. Ari eta teh salaki maneh teh. Pokoknya dari sana tuh diberi loba duit. Iya. Iya. Dikasih hadiah terus. Iya. Padahal teh dia hadiah itu sebagai Iya. pemancing, dia itu sasarannya. Iya, iya. Ari ikan teh hidupnya di air. Iya. Kan ini urusannya dengan loh, makanya ini teh pasti nanti jadi penuh air di sini. Makanya tadi kamu ditarik seperti orang ini, kakinya ditarik. Oh, yang yang di depan jatuh. Iya. Astagfirullahaladzim, ya baru datang perasaan aku udah pelan-pelan juga aku jatuh. Iya. Makanya tadi ada yang narik ya. Nih. Iya, Siapa? itu yang tadi diikat bergolo besar. Bergolo itu makhluk tinggi besar hitam gitu. Iya, itu pasti semuanya kepala. Oh, yang dilihat si Dede. Tadi harapannya kan, Muntahnya juga air karena Iya. untuk biar Iya. terus harapannya berkembang. tadi kamu terbalik, kepala kamu luan yang jatuh ke bentur. Targetnya itu kamu. Makanya kaki di atas, kepala di bawah, Iya. mau ditantung. Mau ditantung kamu. Makanya anak ini pun kakinya mau Iya, dimasukkan masuk di ke kamar air. Iya, kelihatan kok. Tadi. Mudah-mudahan ketangkep sama kamera. Kaki itu kayak Makanya anak kecilmu itu melihat setengah Iya, badan. setengah badan, iya, di sini, Karena iya. itulah. Kalau cuma hanya dendam untukmu, yang lain tidak diperlihatkan. Oh, ini semua dilihat, semua anak-anakmu. Iya. Tok 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 tok. Iya, yang ngetok-ngetok pintu, iya. Sama yang anak bujang dia. Ini urusannya itu sudah terjadi lama, Iya. menetap di sini. Iya. Karena kamu itu kuat. 20 tahun aku tinggal di sini. Kamu itu kuat di Iya. Panjalu. Iya. Iya, leluhurnya dari Panjalu. Suami teh pasang badan untuk dirimu. Ya Allah. Sehat, segar, Iya. kuat, Iya. suka olahraga. Iya. Dia sehat, kepala langsung Iya. diserang. Langsung muntah, air saja muntahnya. Iya. Muntah-muntah sama sakit kepala terus. Pantesan tadi saya pertama nyampe. Almarhum orangnya pas meninggal nggak ada itu sehat. Pas meninggal orang-orang sini kayak nggak percaya Kaget. almarhum Kalian meninggal. sebenarnya sudah mau dihalangi, tidak usah ke sini. Iya, Maka padahal semuanya dipersulit. Iya, Iya. benar-benar astagfirullah. aku juga ya gini sebelum kenal mata langit kayak gini. Aku pengen ngungkap kematian almarhum karena merasa nggak wajar gitu. Sehat, berangkat, sehat. pulang langsung Kerja. sakit. Iya. Langsung sakit setelah mendapatkan hadiah itu. Oh my god. Makanya ini adalah hadiah terakhir Iya. Ini karena harta. yang dia beli dengan hasil sendiri. Iya. Tanpa mengutang. Iya. Iya, kami beli semua tanpa ngutang, beli semua sendiri. Itu adalah barang terakhir yang dia beli. Iya. Oke, berarti ini garis besarnya sudah ketahuan dua arah nih ya. Karena memang yang diinginkan yang segar-segar, yang muda-muda. Iya, sehat. Kepala, maka semua kepala yang kalian Iya. pelihara di air itu. Iya kan ikannya pada kepalanya pada Iya, memar. pada memar ininya. Itu makanan siapa itu kepala itu? Makanan siapa kepala itu? Bergolo, Bergolo makhluk tinggi besar itu tadi tuh. lurus terus ke tepi pesisir lautan. Di bawah gua, di kaki bukit ada sumur di sana. Gua tempat petapaannya, meminta agar terus percaya. Di
dia tidak akan terkalahkan. Saya yang akan kalahkan dia nanti. Itu dalam urusan usahanya. Kami tahu Anda, maka itu kami menginginkan keberadaan Anda di sini supaya terlepas, ditambah dengan perselisihan di antara sendiri. Itulah yang belum lama ini kau rasakan. Iya, benar. Aku baru merasa 1 tahun ini. Iya. Itu yang Mama bilang pas ketemu dulu belum begini. Iya. Ya kan? Coba udah setahun yang lalu. Iya. Berarti pengaruh efek ilmu yang dikirim itu masih hidup sampai saat ini di sini ya? Masih hidup ya? Masih. Maka itu ini seperti terpencil. Rasanya seperti mereka terkurung di tempat ini. Mau pergi tidak bisa, tapi menetap rasanya bagaimana? Karena kalian satu sama lain menguatkan dengan ikatan jiwa yang luar biasa, maka kalian itu tidak terkalahkan. Hanya satu yang mengalahkanmu, yaitu dari golonganmu sendiri. Maksudnya mereka tuh antara bunda dan Buat perpecahan. Karena itulah yang membuat perpecahan, maka itu yang merasuki dirimu dari golonganmu, yaitu dari keluarga dan juga temanmu. Kau pun pasti ingat ada laki-laki yang mencoba untuk mendekatimu. berarti ada 3 arah nih. Dari cowok yang suka Dia aku ingin mendekatimu terus dan sudah mulai mengarahkan tujuan, tapi kau tidak mau. lalu yang Kau dilakukan apa? memilih-milih, tetap kau membandingkan bahwa suamimu lah yang terbaik. Iya, benar. Iya. Suamiku yang Tidak terbaik. terkalahkan. Iya, benar. Almarhum yang terbaik. Lalu yang dilakukan laki-laki itu apa? Mulai membuat ketidaktenangan pada diri. Sakit hati karena ditolak itu. Bukan hanya sakit hati, dia ingin pelan-pelan mengambil dirimu. Oh, nanti pikirin salah juga dong. Tapi tidak bisa, supaya kau tidak ada yang mau menggelapkan wajahmu. Harapan dia Iya, kalau iya. dia mau diambil sama dia. Seperti kau kelihatan tua, seperti nenek. Nenek. Itu siapa? Lelaki itu siapa? Namanya siapa nih? Nama-namanya bisa di itu. Namanya siapa? Tadi sudah diberitahukan. Cik ya? Ya, Mengandung huruf C. Ciri-cirinya nih, Ciri-cirinya gimana nih? kurus, kurus, hitam, kurus hitam lebih tinggi atau lebih pendek dari bunda? lebih tinggi. Tidak ada apa-apanya dibanding suamimu. Iya. Almarhum terbaik. Dia terlalu banyak bicara, tapi suamimu tidak banyak bicara. Tapi dia hanya menggunakan gerakan-gerakan yang membuatmu merasa bahwa kau sangat disayanginya. Iya. Dia almarhum. Neng yang ada di hati. Dia almarhum orang yang setia, romantis. Iya. Neng, kalau memanggil Atuh rindu jalan-jalan sore, atuh rindu jalan di pagi hari ketika libur. Karena kerjanya dia tidak waktu yang pas. Kerjanya itu kadang pagi, kadang malam. Cai, Neng. Gak apa-apa, Neng. gak apa-apa. Tapi almarhum di sana baik-baik aja. Apa doain. Tidak usah khawatir, orang soleh pasti akan terlindungi. Amin. Amin. Kalau dia dizolimi, maka dia akan mendapatkan Surga. kebaikan, Amin. mendapatkan ampunan. Orang yang dizolimi itu sangat dekat dengan Allah. Amin.
itu seperti runtuh setelah kepergiannya, karena dia adalah kebanggaanmu. Dia tidak pernah sakit. Kalau dia pun masuk angin, dia tetap kerja. Dia itu selalu mengutamakan pekerjaan, gigih, dan dia mengajarkanmu tentang kekuatan, kesabaran. Kesabaran itu sangat bermanfaat setelah kepergiannya. Bahwa menjalani kesendirian tanpa dirinya itu sangat sulit. Sementara anakmu yang masih kecil butuh sosok seorang ayahnya. Kemana-mana tidak mau pergi sendiri. Makan pun maunya bersama. Tidur pun begitu, kalau belum mau tidur, belum mau masuk ke kamar. Walaupun semuanya itu adalah bagiannya, tapi Allah punya rencana yang baik, atuh. Cukup kamu sudah mengetahui semuanya. Biarkan, ikhlaskan, biarkan dia membencimu, menjauhi kalian, tapi kalian harus tetap mendekatinya agar kalian termasuk golongan yang mulia. Saat dizolimi, dia tetap memuliakan orang yang dizoliminya. Seperti contoh-contoh yang ada. Kalau kau memang merasa bahwa tidak ada gantinya, tapi ingat, sebenarnya kau pun merasa kesepian di dalam hidupmu. Berbeda dengan keberadaan mereka dekat denganmu, tapi yang di dalam ini kamu pun membutuhkannya. Memang berat. Terima kasih, kamu selalu baik terhadap ibumu. Mengerti sekali. Kamu itu beruntung punya anak-anak yang baik. Anak-anak yang sopan, yang menyayangimu, tidak seperti teman-teman mereka di luar sana yang tidak peduli akan seruan dan keadaan ibunya. Tapi mereka lebih memilihmu. Kalaupun mereka mau bersenang-senang, mereka ingat terhadap. Maafin siapa? Aku yang di samping. Ini siapa? Aku yang di bawah. Di bawah saung. Saung itu belakang. Ini siapa? Ini Lina. Sama denganmu. Di saat anak-anak tidak ada di rumah, kamu lebih senang. Iya, aku lebih senang di saung sendiri. Tapi sering menemani bunda aja nih, karena kita sama-sama sendiri. Nasibnya sama Ini nih. juga sudah benar. Kisahnya sama nih, nggak lebih. Kamu harus tegar. Suami itu adalah suami. Dia adalah masa depan. Kamu adalah masa depan bagi anak-anakmu. Jadi kamu tidak boleh lagi menangis sendiri. Saat kau menangis, mereka senang dan mereka lah yang merasa. Sampai kau berputus asa. Iya. Untuk makhluk jahat itu yang bisikin kau berputus asa. Mama. Panggil mama. Panggil mama. Udah. Iya. Pak.
Ada pesan dari Nenek bapak saya. Mana yang kecil? Situ. Bismillahirrahmanirrahim. ada yang jahatin ya? Kayak mau tutup kepala aku rasanya. Bukan, ini kan waktu terakhir sakitnya tuh seperti ini gitu, yang dirasakan kepala itu. Iya, kepala kayak mau copot tadi. Gitu loh. Makanya tadi saya nggak kasih lama, tersiksa, jadi langsung saya keluarin ya. Gitu loh. Tapi yang penting pesannya udah sampai ya bunda ya. Kayaknya sih dia pengen mau ngomong ke anak-anaknya tapi nggak memungkinkan gitu. Suruh jaga anak-anak, terus sabar, terus apa agama kuat. Kasih minum. Jadi pengakuan dari si Makian tadi, kita sebenarnya mau digagalin mereka kemarin. Ternyata ada pengakuan dari si, tapi kepalanya sakit banget waktu berjalan dari sini. Pokoknya begitu naik mobil tuh aku diam tidur, aku lihat sih di dalam. Kemudian sih masuk, aku langsung tidur. Terus kakiku ditarik waktu turun di jatuh. Dan itu waktu itu kepalanya sakit, rasanya ini kayak ini. Jadi mereka tuh kan gitu, tapi kita nggak akan menyerah. Apapun yang terjadi kita tidak akan. Nggak apa-apa, muntahin aja Mik di situ, muntahin aja di situ. Muntahin aja lu di situ. Udah gitu-gituin. Pangkalabu gitu. Muntahin air ya. Iya. Ini yang dirasakan oleh Allah saat itu. Allah kuatkan diri ini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Law anjalna hajal qur'ana ala jabalin ra'aytahu qati'an mutasabbi'an min khashyatil ardi kalam saluna tribuha lillahi allahu yatafakkarun. Sama hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kang Dimas sedang menetralisir Ismi karena energinya sangat besar sehingga berpengaruh ke badan Ismi. Dikri fa'lam nahulai wa liyatarattab. Ya,
Dia nggak boleh tahan kalau kayak itu, keluarin aja. Iya, harus keluarin dulu. Kasih air hangat. Kalau ada air hangat, kasih air hangat. Ntar mas saya pakai termos. Air hangat. Air kuat aja tapi ini. Kalau masih mau dikeluarin, keluarin lagi nih. Jangan tahan dulu biar keluar. Jangan tutup, keluarin aja di plastik. Nah, keluarin plastik. Keluarin lagi terus. Keluarin lagi. Keluarin. Ini makhluknya tuh kayak bawa angin juga gitu. Maksudnya angin merah. Makhluknya tuh kayak bawa angin merah gitu yang masuk ke dalam jantung kita, saraf jantung kita. Jadi kayak berat di dada. Makanya selalu serangannya kan dada. Masuk anak ini kan. Dada dan sesek. Sampai sempoyongan. Itulah yang membuat bisa sesak napas, hilang oksigen. Nah, serangannya titik saraf jantung. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri jawa'in sya'unillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa qul ya haqq haqal batil innal batila kana yahuqa wa nadul minahu an wasmahmad. Katanya ke Panglima terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil azim wajil manil qadim wajil wajhil karim wa walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqili hazani wal husaini wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an lajim wa rizal sulaiman ibnu daud tawil umri wa sayyidi wa bi haja. Bunda Aceh sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Air ini akan dicampur dengan air biasa untuk membersihkan dan juga memagari badan Bunda Aceh dari gangguan gaib yang selama ini membelenggu hidup Bunda Aceh. Ya, pemirsa Mata Langit, ini sekarang kita mulai penyiraman air doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina
Demikian pemirsa Mata Langit, kita sudah melakukan penyiraman air doa dari mulai teras, ruangan, kamar-kamar semua yang keliling. Nanti ini untuk besok disiram lagi. Ya, alhamdulillah rumah Bunda Aca sudah disiram air doa oleh Panglima. Bunda Aca sudah diterapi dan tadi sudah mandi air doa. Bunda Aca, apa yang dirasakan sebelum dan sesudah kami datang? Apa perbedaannya? Alhamdulillah sekarang lebih nyaman semenjak tadi lihat mediumisasi, semua yang aku rasakan. Apa yang Bunda Aca rasakan tadi? Dan mungkin yang Mbak Ucok saksikan langsung. Iya. Gimana perasaan Bunda Aca gitu? Saya nggak pernah nangis loh. Iya. Udah berapa banyak episode gitu. Iya. Paling berkaca-kaca Iya, tadi aja. aku sampai Mungkin ada beberapa nangis. ada beberapa episode bukan tidak pernah, tapi Iya. ini saya nggak kuat nahan gitu. Benar-benar sampai meleleh aja lah udah gitu kan air mata itu. Jadi Semua ikut terharu tadi. terasa ke batin saya gitu. Betapa besar kekuatan cinta ya, walaupun beda alam. Aduh, sedih deh. Iya. Terima kasih buat tim Mata Langit, alhamdulillah sudah mau kesini. Soalnya kan gimana ya, Bunda Aca ini kan termasuk sudah lama kita kenal di Sobat Mata Langit gitu. Dan pernah ada satu season kita syuting video klip musik juga, beliau menghampiri kami di puncak gitu ya. Jadi menunjukkan dedikasi dan support beliau terhadap kami itu luar biasa gitu. Dan saya juga nggak menyangka, di luar ekspektasi saya, kehidupan yang dialami keluarga Bunda Aca ini Terungkap ya. bisa sampai seperti itu gitu. Di luar ekspektasi saya, yang mungkin saya anggap itu biasa-biasa aja. Tapi ternyata dalam sekali gitu dan sangat menyentuh ke lubuk hati saya yang terdalam gitu, kisahnya gitu. Itu menurut saya gitu. Tapi ya semua tidak boleh disesali. Ini adalah ketentuan dan takdir ilahi yang menguji keimanan kita. Insya Allah Bunda Aca udah bisa melewati semua hal ini. Saya ngerasa Bunda Aca cukup kuat dan cukup sabar ya. Dan termasuk perempuan yang tangguh saya lihat menghadapi semua ujian, cobaan, kehidupan, bisa membesarkan anak-anaknya sendiri gitu. Itu bukan hal yang mudah gitu dan perjuangan luar biasa gitu, dan saya rasa kedepannya Bunda Aca jadi makin kuat. Amin. Mau nanya anak-anaknya nih, apa kesannya, Neng? Tadi kamu kan saya lihat kamu sedih juga ya. Nangis juga. Kamu ikut sedih, kamu segugukan tadi sampai mata kamu merah sekali gitu. Ya, jadi Apa yang kamu rasakan tadi gitu begitu sedih mengetahui? sama kayak marah gitu. Heeh. Ya sedih gitu. Kamu merasa energinya sangat kuat ya? Tadi sebenarnya kayak ada yang ingin disampaikan tapi keburu Ismi ada serangan. Gimana Mi tadi kesan-kesan di waktu terakhir tuh kayak kamu tersiksa banget gitu, sampai muntah 2 kantong tuh Ismi. Dan muntahnya tuh air ya, seperti almarhum waktu itu ya. Nggak tahu sih, kayak kelelep di dalam air gitu, minum air yang segentong sebanyak-banyaknya gitu. Jadi badan Ismi nggak kuat nampung air itu, terus keluar dari hidung sama mulut langsung nyembur. Terus kayak kepala tuh kayak mau copot gitu rasanya, kayak ditarik gitu. Aduh, pas Panglima lempar ke Ismi langsung kayak kaki tuh kayak ketarik gitu. Iya, kelihatan banget dari kaki. Kayak mau dimasukin ke dalam ember gitu. Ya, alhamdulillah semua sudah terlewati dan ini sama-sama kuat nih, perempuan kuat, ini juga perempuan kuat. Apa rasanya, Kalau saya sih awalnya kan nggak percaya gitu, tapi Ya setelah tadinya katanya melarang ngapain sih undang-undang Mata Langit itu? tapi setelah saya melihat Langsung, lihat langsung. baru percaya. Sampai apa namanya, kakinya ketarik juga. Lihat sendiri kamu. Iya. Iya. Jadi artinya nggak ada yang dibuat-buat di sini Iya. ya. Kamu ini kan memang yang termasuk orang yang sangat tidak mempercayai hal ini. Artinya setelah kamu lihat tadi, apa yang membuat kamu lantas setelah itu, oh iya memang ini benar gitu, dan ini bukan dibuat-buat. Apa yang masuk dalam akal logika kamu bahwasanya ini saksi, kamu tuh benar-benar melihat ini sebuah kenyataan gitu. Sebelumnya kan emang ibu saya sih udah pernah berobat ke Orang lain sebelumnya. orang lain. Terus ceritanya hampir sama kayak yang diceritain Panglima gitu. Oh. Jadi kan kalau namanya apa tuh namanya? Jadi ada titik benang merahnya yang bersambung. Iya. Berarti garis besarnya tidak keluar dari yang pernah kamu ketahui. Nah, tapi setelah kamu saksikan lagi tadi ada mediumisasi Tante Ismi dan Om Agil, kamu mungkin bisa melihat lebih nyata lagi kan gitu kan. Nah, itu menurut kamu gimana? Ada rekayasa nggak menurut kamu? Buat saya enggak. Ada setting Baru nggak? pertama lihat Enggak, gitu. soalnya baru pertama mengetahui ya. Iya. Tadinya nggak percaya dia, nggak sama sekali nggak percaya Iya, iya. hal-hal yang kayak gitu. Soalnya kan adik saya pernah lihat Iya. kayak gitu, tapi kenapa kok saya nggak Pernah lihat. Iya, Nah, gitu. jadi ini saya jelasin ya, jawabannya ya, saya jelasin. Jadi setiap manusia itu punya indera yang berbeda. Tidak semua kita ini sama. Walaupun secara zahir kita sama, punya mata, punya tangan, punya kaki, tapi secara mata batin kepekaan tubuh manusia itu berbeda-beda. Ini yang paling kecil, artinya mungkin ini kan anak suci, belum akil balik kan? Belum akil balik kan? Jadi artinya memang
anak kecil tuh rata-rata memang kebanyakannya tuh nggak ada batas gitu, dengan dimensi yang berbeda gitu. Artinya Mata batinnya. ke dimensi bangsa jin ya, itu lebih terbuka hijab gitu, penghalangnya gitu. Jadi makanya lebih mudah mereka bisa melihat gitu. Tapi bukan melihat dengan mata jahir, dengan mata batin. Karena mata batin bersangkut paut dengan mata jahir. Ya wajar saja mungkin terlihat sekilas, bayangan atau bagaimana. Tapi bukan wujud nyata seperti ini ya. Kalau wujud nyata sebenarnya tidak ada. Itu hanya bayangan. Tidak ada yang tidak mungkin bisa terjadi di dunia ini. Semua bisa terjadi. Yang tidak masuk dalam akal pikiran kita juga bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak gitu. Artinya perbanyaklah kita berzikir, beriman kepada Allah. Insya Allah kita akan selalu dilindungi dan jangan pernah menyesali apapun yang terjadi atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang istiqomah dan tetap dalam keimanan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah itu aja. Ya, ini ada sobat mata langit nih Panglima. Bunda Ana ini aku mau kenalin. Jadi beliau ini dari Bekasi datang ke Sukabumi perjalanan naik motor. Sama dua 4 jam. putrinya. 4 jam naik motor. 4 jam katanya. Dan tidak lelah katanya lagi. Enggak. Dan tidak merasa capek katanya. Enggak ada capek sama sekali. Bahkan mungkin perkiraan 4 Apa yang jam tadi- dari berangkat jam 7 sampai sekarang baru Apa yang terinspirasi Bunda sehingga Bunda tuh pengen Bela-belain gitu. bersilaturahmi dengan kami? Apa yang ada di hati Bunda dan pikiran Bunda? Jadi selama ini kan orang-orang bilang, oh itu sama Panglima Langit itu nggak hanya settingan atau aku pengen nyaksin sendiri Iya, gitu. iya. Tapi di batin aku memang nggak ada unsur Iya, iya. settingan itu Iya, nggak ada. iya. Karena aku ngelihat dari misalnya dari figurnya Mbak Ratna, Panglima yang apa adanya Iya, gitu iya. kan, yang nggak macem dibuat-buat lah gitu. Aku tergerak kayak gitu, Tergerak, ya? nyaksin kayak gitu, bener nggak sih? Berarti gitu panggilan kan? jiwanya yang membawa kemari ya. Betul gitu. Tapi ada gangguan nih. Semalam udah niat mau datang kemari kan komunikasi sama Bunda Aca ya. Sini dong gitu support aja, beliau nih support Bunda Aca juga selain itu memang pengen bertemu kami. Nah, tiba-tiba tadi mau berangkat katanya sakit kepala. Iya, tadi jadi kan malam itu aku udah seneng, udah aku, Kak, kita berangkat jam berapa? Ya mungkin ya jam 6 lah mah gitu kan. Tiba-tiba bangun jam 4 itu kepala tuh kayak dihajar, kayak di pakai palu itu berapa palu, sakitnya Panglima apa Masya Allah ini kenapa sampai aku kan kadang-kadang suka meditasi juga kan, aku tarik nafas, aku kontrol nafas gitu kan, Masya Allah ini sakitnya Panglima, nggak seperti biasanya yang aku Belum pernah dialami ya, sakit. nggak pilek, nggak sakit gitu Iya, kan, iya, kok iya. tiba-tiba kepala aku udah diserang. Percaya nggak percaya ya? Percaya, tapi feeling aku, apakah aku mau ketemu Dihalangin. langit? Dia dihalangin, dia nggak bisa kemari. Iya, sampai aku kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai juga ya. Alhamdulillah. Dengan setelah selamat, itu, sehat iya, ya. alhamdulillah. Akhirnya Niatnya minta- baik sih, pasti Allah lindungi, Kalau insya niat Allah. baik pasti dilindungi. Betul, akhirnya Dan aku minta semangat sama yang Allah. tinggi saya lihat, iya, penuh keyakinan. Banget, aku pengen banget. Nah, terus sekarang udah ketemu Panglima, apa yang dirasakan? Tadi kok kayak apa ya? Terharu gitu ya ketemu Panglima. banget tadi nahan kalau pengen nangis cuma malu aja saya nggak mau. Makanya ketemu Panglima, ketemu Mami Ratna, ketemu Mbak Ismi, aku seneng banget, Mas Agil, semua itu yang aku udah impikan pengen ketemu. Terima kasih. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Mata Langit. Ini full tim nih, bahkan tim yang dari London ikut ke sini. Iya. Coba ceritain Mas Eki apa kesan-kesannya ikut. Alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan buat ikut penelusuran tim Mata Langit. Sebenarnya emang udah lama pengen ikut penelusuran, cuman kemarin kan masih di London juga sebenarnya udah mimpi-mimpiin gitu untuk ikut penelusuran tim Mata Langit, dan alhamdulillah sekarang ada Terwujud. kesempatannya. Ya alhamdulillah terwujud, dan kesannya sih senang sekali. Ini bonus Di untuk markas. Bunda Aca nih, supportnya banyak. Buat tim makasih banget, Panglima juga makasih. Ya, sama-sama, Mas Bunda Agil Aca. semuanya. Buat tim Semoga semua. Bunda Aca sehat Amin. sampai insya Allah anak-anaknya besar, udah bisa sekolah semua, jadi sukses semua ya kan, sampai punya cucu. Amin. Amin. Ya Allah. Insya Allah dapat pekerjaan. Iya. Amin. Tinggal ditunggu kunjungan balasan ke markas Mata Langit. Ya. Aku pengen ngajakin terus tapi Bunca nggak bisa. Ayo dong, aku pengen ketemu Panglima. Kita sama Bun, Mami. semua indah pada waktunya, ya kan? Makanya, Masya Allah. Kalau sudah waktunya, insya Allah akan lancar walaupun banyak halangan. Kita nyampe juga, gitu alhamdulillah. Kalau ketemu di base camp nggak penelusuran, kalau di sini iya, penelusuran. Tadi aku pikir udah saya serahin aja katanya, Bun nanti Panglima keburu penelusuran. Udah saya serahin aja sama Allah, kalau Allah izinkan aku masih ketemu sama Panglima, Iya, sama Mami ternyata diizinkan. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Selalu ada pembelajaran yang Tuhan ingin perlihatkan dari peristiwa setiap pasien kami. Jangan lupa untuk terus dukung dan doakan Mata Langit. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semua Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan.
Karena saya Ratna Listri, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.